Acara praktikum ke-8, pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau, Vigna Radiata. Halo, perkenalkan nama saya Indah Widya Rahayu dengan NIM 19081060556 Biologi B semester 5. Adapun tujuan praktikum pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tinggi dan warna daun pada tanaman kacang hijau. Manfaatnya yaitu dapat mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tinggi dan warna daun pada tanaman kacang hijau. Dasar teori, cahaya merupakan unsur terpenting dalam kehidupan. Tumbuhan membutuhkan cahaya untuk berfotosintesis. Kekurangan cahaya akan mengganggu proses fotosintesis dan pertumbuhan. Meskipun kebutuhan cahaya tergantung pada jenis tumbuhan, selain itu kekurangan cahaya saat perkembangan berlangsung akan menimbulkan gejala etiolasi, di mana batang kecambah akan tumbuh lebih cepat, namun lemah, daun berkurang, kecil, tipis, dan berwarna pucat atau tidak hijau. Kemudian semua ini terjadi dikarenakan tidak adanya cahaya sehingga dapat memaksimalkan fungsi auksin untuk memanjangkan sel-sel tumbuhan. Sebaliknya, tumbuhan yang tumbuh di tempat terang menyebabkan tumbuhan tumbuh lebih lambat dengan kondisi relatif pendek dan daun berkembang baik, lebih besar, lebih hijau, tampak lebih segar, dan batang kecambah lebih kokoh. Haryadi 2017. Variabel yang digunakan pada pengamatan kali ini yang pertama yaitu variabel bebas, intensitas cahaya matahari pada tempat peletakan percobaan. Kedua yaitu variabel terikat, pertumbuhan kacang hijau, tinggi tanaman, dan warna daun. Yang ketiga yaitu variabel terkontrol, jumlah biji kacang hijau, kapas, dan air. Hipotesis kali ini yang pertama yaitu cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kedua yaitu tumbuhan biji kacang hijau yang berada di lingkungan yang intensitas cahaya berbeda akan menghasilkan tinggi yang berbeda. Yang ketiga yaitu tumbuhan di tempat gelap akan lebih cepat tinggi daripada tumbuhan yang berada di tempat terang bercahaya. Keempat, namun memiliki perbedaan morfologi meliputi keadaan batang, akar, daun tumbuhan kacang hijau. Metodologi, alat dan bahan yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu wadah bekas aqua. Yang kedua biji kacang hijau, air, dan kapas. Langkah kerja yang digunakan yang pertama disiapkan alat dan bahan. Kedua, gelas plastik diberi kapas yang diisi air. Ketiga, biji kacang hijau diletakkan di kapas yang diisi air. Kemudian diletakkan di tempat yang berbeda dan diamati pertumbuhannya setiap 1 hari sekali dan dicatat hasil pengamatannya. Hasil pengamatan pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 masih berbentuk biji, belum terjadi pertumbuhan maupun perkembangan. Panjangnya Hasil pengamatan yang ke-1 yaitu Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Biji berbelah, muncul akar, mulai terjadi pertumbuhan maupun perkembangan. Panjangnya yaitu suhu ruangan 0,5 cm sedangkan matahari 0,1 cm, suhu dingin 0 cm. Hari kedua yaitu Senin 25 Oktober 2021, akar memanjang.
Panjang suhu ruangan 1 cm, matahari 1,5 cm, suhu dingin 0 cm. Hasil pengamatan hari ketiga, Selasa 26 Oktober 2021, akar memanjang, batang memanjang, tumbuhan daun kuncup. Panjangnya suhu ruangan 9 cm, matahari 4 cm, suhu dingin 0, warna daun di suhu ruangan kuning pucat, matahari hijau muda, sedangkan di suhu dingin tidak ada. Hasil pengamatan hari keempat, Rabu 27 Oktober 2021, akar memanjang, batang memanjang, daun melebar, kuncup. Panjang suhu ruangan 17,5 cm, matahari 7 cm, suhu dingin 0, warna daun suhu ruangan kuning pucat, matahari hijau muda, suhu dingin tidak ada daunnya. Hasil pengamatan hari kelima, Kamis 28 Oktober 2021, akar memanjang, batang memanjang, daun terbuka di tempat terang. Panjangnya suhu ruangan 22 cm, matahari 8,5 cm, suhu dingin 0,1 cm. Warna daun di suhu ruangan kuning, matahari hijau, suhu dingin tidak ada. Hasil pengamatan hari ke-6, Jumat 29 Oktober 2021, akar memanjang, batang memanjang, daun terbuka di tempat terang. Panjang suhu ruangan 26 cm, matahari 11 cm, suhu dingin 0,1 cm. Warna daun suhu ruangan kuning, matahari hijau, suhu dingin tidak ada daunnya. Hasil pengamatan hari ke-7, Sabtu 30 Oktober 2021, akar memanjang, batang memanjang, daun terbuka, buka kurung terang. Panjang suhu ruangan 30 cm, matahari 12 cm, suhu dingin 0,1 cm. Warna daun di suhu ruangan kuning, matahari hijau, dan di suhu ruangan tidak ada. Hasil pengamatan ke-8, Minggu 31 Oktober 2021, akar memanjang, batang memanjang, daun terbuka terang. Panjang suhu ruangan 30 cm, matahari 12,5 cm, suhu dingin 0,1 cm. Warna daun suhu ruangan kuning, matahari hijau. Hasil pengamatan ke-9, Senin 1 November 2021, akar memanjang, batang memanjang, daun terbuka terang. Panjangnya suhu ruangan 30 cm, matahari 13 cm, suhu dingin 0,1 cm. Warna daunnya suhu ruangan kuning, matahari hijau, suhu dingin tidak ada. Hasil pengamatan hari ke-10, Selasa 2 November 2021, akar memanjang, batang memanjang, daun terbuka atau terang. Panjangnya suhu ruangan 30 cm, matahari 14 cm, suhu dingin 0,1 cm. Warna daun suhu ruangan kuning, matahari hijau, suhu dingin tidak ada daunnya. Berikut ini tabel hasil pengamatannya. Nah, berikut ini ada grafik pengamatan tinggi tanaman kacang hijau yang ditempatkan di sinar matahari, ditempatkan di suhu ruangan, dan di suhu dingin. Pembahasan dari data hasil penelitian berdasarkan yang dilakukan telah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan dan perkembangan di tempat yang terkena cahaya matahari, di suhu ruangan, di suhu dingin. Hal ini cahaya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Apabila ditanam di suhu ruangan, tanaman kecambah akan tumbuh lebih panjang daripada normalnya. Peristiwa itu terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin. Fungsi utama hormon auksin terdapat sebagai pengatur pembesaran sel, memacu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Hormon auksin ini sangat peka terhadap cahaya matahari. Bila terkena cahaya matahari, hormon ini akan terurai dan rusak. Selanjutnya, berdasarkan pada suhu ruangan, hormon auksin tidak terurai sehingga terus memacu pemanjangan batang. Akibatnya, batang tanaman akan lebih panjang jika ditanam di tempat yang gelap. Tetapi dengan kondisi tanaman yang kurang sehat, akar yang banyak lebat, batang terlihat kurus dan tidak sehat. Warna batang dan warna daunnya pucat serta kekurangan klorofil sehingga daun berwarna kuning. Peristiwa ini disebut etiolasi. Jika kecambah di tempat terang, maka kecambah akan tumbuh lebih pendek. Peristiwa ini juga dipengaruhi oleh fitohormon, terutama hormon auksin. Seperti yang telah dijelaskan di atas, hormon auksin ini
akan terurai dan rusak sehingga laju pertambahan tinggi tanaman tidak terlalu cepat. Akibatnya, batang tanaman akan lebih pendek, tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang sehat, subur, batang terlihat gemuk dan terlihat segar dan berwarna hijau serta memiliki cukup klorofil. Kesimpulan, dari hasil penelitian, pengaruh faktor cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Proses pertumbuhan dan perkembangan, namun banyak sedikit cahayanya dibutuhkan tiap tumbuhan berbeda-beda. Begitu pula dengan tumbuhan kacang hijau. Sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.